Halo teman-teman, di sini saya akan membagikan tips atau cara ke teman-teman semua, caranya untuk mendeteksi kebocoran air radiator gitu ya, baik yang menggunakan coolant ataupun yang udah menggunakan air. Dan di sini saya bagikan ke teman-teman semua karena kerap sekali banyak orang yang mengalami hal tersebut ya. Saya cek di grup-grup mobil juga banyak yang mengalami hal ini, jadi akan saya bagikan ke teman-teman semua. Biasanya itu mobil kesayangan kita tiba-tiba semisal dipakai enak nih, jarang overhead, tiba-tiba malah overhead gitu ya. Nah, kita udah ngecek berbagai hal seperti kipasnya, airnya masih full, kemudian untuk switchnya ya, untuk thermo switchnya masih oke, dan lain-lain semuanya. Pokoknya untuk apa aja yang harus dicek sebelum kita melakukan ini, teman-teman lihat aja video saya yang sebelumnya ya, karena udah saya buatkan apa aja yang harus dicek gitu ya. Ini video ini khusus untuk ngecek kebocoran pada radiatornya, kebocoran air. Jadi langsung aja ya. Ini siapkan kardus. Oh ya, sekali lagi, jadi kalau semisal mobilnya dirasa tiba-tiba overhead gitu ya, padahal sebelumnya tidak overhead, sudah ngecek beberapa hal yang udah saya sebutkan tadi. Kalau pengen lebih lengkapnya lihat aja video admin sebelumnya. Masih tetap overhead, kita harus ngecek untuk kebocoran ini ya, kebocoran dari air radiatornya. Jadi sebelum memutuskan kita korok gitu ya untuk radiatornya, kita harus ngecek ini dulu gitu. Ini seringkali saya gunakan cara ini ya. Ini juga bisa dipakai untuk ngecek kebocoran dari oli mesin atau oli power steering dan lain-lain. Oke, ini siapkan kardus kayak gini, masukkan aja ke dalam. Kalau ini telesnya itu bukan teles ini ya yang sekarang ya, itu udah lama tuh. Masukin aja ke sini. Nah, taruh sini ya. Nih. Seperti ini. Ini saya belakang lagi. Nah, kemudian ini digaris nih kalau bisa, biar enak ya. Bentar. Nih, saya garis ya, biar nanti kita bisa analisa tuh. Pas ini, terus ini, pas sini. Nah, sekarang kita hidupkan mesinnya beberapa menit ya. Ini berlaku untuk semua mobil ya teman-teman. Biarkan dulu sampai beberapa menit ya. Ya kisaran 4 sampai 7 menitan lah ya. Kemudian nanti kita lihat. Karena ketika mesinnya hidup kayak gini, untuk air radiatornya dia itu akan bersirkulasi ya. Untuk mobil yang termostatnya masih standar, maka dia nanti air panas itu akan bergantian dengan air dingin yang udah didinginkan. Tapi kalau termostatnya udah dicopot, maka air itu akan bersirkulasi terus. Tapi walaupun termostatnya masih normal, itu air tetap bersirkulasi ya teman-teman. Jadi biarkan dulu seperti ini. Ini saya bukakan mesinnya ya. Jadi air itu akan bersirkulasi di sini. Ini ke sini, sana balik lagi ke selang bawah, atas lagi. Ini bersirkulasi ya. Jadi tunggu dulu sampai beberapa menit ya. Ini videonya saya pause dulu biar nggak terlalu panjang ya teman-teman. Oke, saya rasa udah cukup. Saya matikan. Ini azan juga ya, saya akan break dulu sebentar, nanti akan saya lanjutkan setelah azan ya. Dan habis ini kita lihat di bawahnya. Oke, sudah selesai azannya, sekarang saya lanjutkan. Tapi sebelum saya tarik itunya, saya tunjukkan dulu di atas ini ya, untuk air radiator atau air coolant ya. Jadi yang bocor itu ya sekitaran di sini, di radiatornya. Ini untuk mobil apa aja ya, bisa ya.
di radiatornya, kemudian di selang-selang sini, apalagi di sambungan-sambungan sini, sampai di sana ada termostatnya sini. Jadi sekitaran situ yang bocor, karena air itu dia bersirkulasi atau jalan ke sana, itu muter gitu ya. Nah, jadi sekarang akan saya lihat nih di kardusnya apakah ada ini tandanya ya, tanda jangan lupakan tanda itu. Saya tarik dulu yang ini. Di sini nggak ada tanda-tanda kebocoran air ya, tapi di situ ada tanda kebocoran dari oli. Nah, ini enak juga teman-teman, bisa dipakai untuk mendeteksi kebocoran oli atau minyak power steering atau yang lain gitu ya. Nah, di bagian sini itu nggak ada. Tuh. Ini nggak ada. Untuk yang ini emang teles tuh ya. Jadi untuk air radiator untuk mobil saya ini memang aman ya teman-teman, nggak ada indikasi kebocoran air radiator gitu. Maka dari itu di sini kita tidak bisa melihat kebocoran air radiator di sini. Karena kemarin sempat saya bongkar juga dan udah saya lem kuat ya. Ada juga lem rekomendasi dari saya, teman-teman lihat aja. Tapi di sini ada kebocoran oli. Nah, untuk kebocoran oli, gimana kita cara mengatasinya? Nanti kita harus ngolong dan lain-lain lebih detailnya teman-teman lihat aja video saya sebelumnya. Linknya saya taruh deskripsi. Untuk kali ini kita fokus ke kebocoran dari air radiator dulu. Gitu ya teman-teman. Karena di sini nggak ada kebocoran air radiator, itu artinya sistem pendinginan mesin air radiator saya, mobil saya ini dia aman gitu ya, nggak ada kebocoran. Adapun kalau semisal masih overhead dipakai, itu berarti entah kekurangan atau entah ini ya, kipasnya ini dia kurang oke muternya gitu ya. Kemudian untuk thermo switchnya itu dia kurang oke gitu ya. Kalau airnya berkurang itu biasanya emang ada bocor sih ya. Kalau airnya berkurang, thermo switchnya di sini silahkan teman-teman lepas tuh thermo switch, dilepas ke atas, dibersihkan gitu ya. Ini kebetulan saya lepas, ini thermo switchnya, soketnya saya lepas ya. Jadi thermo switch punya saya ini sedang ini ya, saya lepas. Oke. Kemudian ECT sending untuk akord itu ada di sini, nih yang kecil nih. Jadi untuk mobil teman-teman ada juga tuh untuk thermo switch dan lain-lain. Jadi teman-teman cek itu. Kemudian untuk ngecek kipasnya ini, nanti tangan teman-teman giniin gitu ya, keras apa enggak atau lebih pelan daripada biasanya. Nanti untuk ngecek tutup radiator ini masih normal apa tidak, nanti caranya dari sendiri teman-teman lihat aja di video admin sebelumnya ya. Oke, gitu aja teman-teman. Jadi dari video ini teman-teman dapat referensi ya terkait hal tersebut. Barangkali awalnya ini temperatur dari mobil saya ini awalnya sampai 90 sampai 95-an aja, mentok 96 gitu. Tapi setelah saya pakai kok dia ini sampai 98 atau 99, bahkan sampai 105 derajat atau 108. Sehingga saya menepi karena mau overhead gitu kan, jarumnya bisa dilihat tuh. Nah, bisa teman-teman lakukan cara seperti ini. Tapi sebelum melakukan cara seperti ini silahkan dicek dulu sesuatu yang saya sebutkan tadi, banyak yang saya sebutkan di awal video tadi ya. Untuk ngecek lebih detailnya teman-teman lihat aja video saya sebelumnya gitu ya. Namun cara ini sangat efektif sekali untuk melihat kebocoran air gitu ya. Nanti kalau semisal ada yang bocor, semisal sebelah sini gini ya, maka kita taruh ke dalam lagi sebatas dari garis tadi gitu ya. Misal nih garis ini, garis ini. Nah, bocornya di mana, kemudian kita ngolong, nanti kita bisa lihat pakai senter, pasti ketemu ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu aja. Semoga video ini bermanfaat dan jadi referensi bagi teman-teman semua. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan bisa teman-teman share ke teman Anda atau saudara Anda barangkali membutuhkannya gitu ya, daripada mengalami overhead terus gitu ya, dan kita nggak kunjung-kunjung selesai overheadnya sehingga berkendara pun kurang nyaman. Silahkan teman-teman lakukan hal ini. Oke, gitu aja teman-teman. See you in the next video. Jangan lupa like dan follow ya, atau subscribe. Bye bye, sehat selalu teman-teman.